Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 6, kelas 6, halaman 53, halaman 55, 56, 57, dan halaman 58. Atau ini buku tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kedua untuk buku kelas 6. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga. Selain itu, apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 kelas 6 di halaman yang lain selain yang ada di video ini, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 53. Di halaman 53, itu ada bagian ayo berdiskusi. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi di atas bersama teman sekelas. Selanjutnya, diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Secara bergantian, jelaskan di depan teman-temanmu gagasan utama di setiap paragraf bacaan di atas. Kemudian, tuliskan hasil diskusi bersama teman satu kelas dalam tabel berikut. Nah, jawaban untuk mengisi tabelnya seperti ini. Paragraf 1, pengertian tari kreasi. Kemudian paragraf 2, gagasan utama setiap paragrafnya adalah jenis tari kreasi. Untuk paragraf yang ketiga, gagasan utama setiap paragrafnya adalah bentuk karya tari kreasi. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke halaman 55. Di halaman 55, bagian atas itu ada ayo berdiskusi. Nomor 1, Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Dua kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Diskusikan bersama teman satu kelompok belajarmu. Tuliskan pada buku tugas dan presentasikan di depan kelas. Untuk jawaban bagian ayo berdiskusi halaman 55 ini, jawabannya seperti ini. Yang nomor 1, hasil diskusinya, Dayu termasuk kategori anak remaja karena usia Dayu lebih dari 10 tahun. Nah, itu jawaban untuk nomor 1 yang ada di halaman 55. Untuk soal yang nomor 2, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut. Nah, ini ciri-cirinya. Yang nomor 3, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Yang nomor 4, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. Yang nomor 5, ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Yang nomor 6, ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Nah, untuk jawaban ini, jawaban nomor 2 sampai nomor 6 itu ada di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 56. Di halaman 56 itu hasilnya seperti ini. Untuk ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki, yang nomor 1 adalah belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Yang kedua, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang nomor 3, suara belum membesar. Dan yang nomor 4, belum tumbuh jakun.
Kemudian untuk ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki itu yang pertama tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Yang nomor 2 tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang nomor 3 suara jadi besar. Dan yang nomor 4 tumbuh jakun. Nah, itu adalah ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki. Kita lanjut ke anak perempuan. Untuk anak perempuan, ciri-ciri masa kanak-kanaknya itu yang pertama, panggul belum membesar, yang kedua belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, yang ketiga suara belum melengking, dan yang keempat payudara belum membesar. Untuk ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan, yang nomor 1 panggul membesar, yang nomor 2 tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, yang nomor 3 suara jadi melengking, dan yang nomor 4 payudara membesar. Nah, ini merupakan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak perempuan. Kita lanjut lagi ke halaman 57. Di halaman 57 itu ada tabel. Tabelnya ini, tabelnya ada di atas ini. Adapun alternatif jawabannya, hasil kesimpulannya, itu bisa diisi seperti ini. Kesimpulan, saya sudah mengalami pubertas, alasan karena sudah ada ciri-ciri masa pubertas dalam diri saya. Nah, ini contoh jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab tabel atau mengisi titik-titik pada tabel yang ada di halaman 57. Kita lanjut lagi, di bawahnya tadi, kolom tadi itu ada bagian ayo renungkan. Mengenali tarian daerah di daerah tempat tinggal merupakan bentuk sikap peduli terhadap budaya bangsa. Sudahkah kamu mengenali tarian kreasi daerahmu? Coba kamu ingat dan renungkan beragam tari kreasi yang berasal dari daerahmu. Tuliskan hasil renunganmu pada kolom seperti berikut. Contoh jawabannya seperti ini. Tari kreasi daerahku adalah jaipongan. Tari jaipongan merupakan tari yang dibawakan dengan energi dan busana yang menarik. Nah, itu contoh jawaban untuk menjawab bagian ayo renungkan yang ada di halaman 57. Kita lanjut lagi. Di halaman 57 bagian bawah ada bagian kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu amatilah 2 orang yang berjenis yang sama jenis kelaminnya, tetapi berbeda usia, yaitu usia kanak-kanak dan usia pubertas atau remaja. Lanjut ke halaman 58. Jika kamu seorang laki-laki, pengamatan dilakukan terhadap anak dan remaja laki-laki. Sebaliknya, jika kamu seorang perempuan, pengamatan dilakukan terhadap anak dan remaja perempuan. Mintalah pendapat orang tuamu untuk menuliskan perbedaan ciri fisik dari 2 orang yang sudah kamu amati. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, ini untuk contoh pengamatan anak laki-laki. Aku mengamati 2 orang laki-laki di rumahku, yaitu kakak laki-lakiku yang sudah remaja dan adik laki-lakiku yang masih kanak-kanak. Menurutku terdapat perbedaan ciri fisik mereka, adapun perbedaannya yaitu yang pertama, suara kakak laki-lakiku lebih besar daripada suara adik laki-lakiku. Yang kedua, kakakku tumbuh jerawat di pipinya, sementara adikku tidak ada jerawat di wajahnya. Nah, itu contoh hasil pengamatannya untuk anak laki-laki. Apabila yang kalian amati adalah anak perempuan, maka ini tinggal diganti saja. Contohnya untuk perempuan bisa seperti ini. Aku mengamati 2 orang perempuan, diganti perempuan di rumahku, yaitu kakak perempuanku yang sudah remaja dan adik perempuanku yang masih kanak-kanak. Menurutku terdapat perbedaan ciri fisik mereka, adapun perbedaannya yaitu 1.
Ini bagian dada kakak perempuanku. Lebih besar daripada adik perempuanku. Kemudian yang kedua boleh sama kayak ini, kakakku tumbuh jerawat di pipinya sementara adikku tidak ada jerawat di wajahnya. Nah, ini contoh jawaban untuk mengisi bagian kerjasama dengan orang tua. Yang atas ini adalah apabila kalian laki-laki maka kalian menjawab menggunakan jawaban yang atas ini. Apabila kalian itu perempuan, maka kalian menjawab dengan menjawab yang bawah ini, dengan menggunakan jawaban yang bawah. Jadi yang atas itu untuk jawaban apabila kalian laki-laki, dan yang bawah adalah jawaban apabila kalian seorang perempuan. Nah, demikian tadi untuk kunci jawaban buku tema 6 kelas 6, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran kedua halaman 53, 55, 56, 57, dan 58. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan untuk informasi tambahan, apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.